Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini minal izin wal faizin karena saya membuat video ini setelah hari raya. Jadi mohon maaf jika saya mempunyai salah kepada kalian semua, terutama untuk para ustadz dan ustadzah. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Atalay Firyatul Akbar dari kelas 11A4, biasa dipanggil Ayi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu naskah ekonomi keuangan hijau. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu ekonomi keuangan hijau. Nah, jadi ekonomi keuangan hijau itu adalah pendekatan dalam sistem keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Nah, contoh gampangnya aja, yaitu pendanaan untuk energi terbarukan, transportasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Ya, contoh gampangnya ya seperti itu. Nah, teman-teman semua kan pasti sudah mendengar tentang perubahan iklim kan? Seperti contohnya banjir di mana-mana, seperti kemarin banjir yang ada di mana itu? Daerah Krucil, daerah Brani gitu. Nah, itu kan salah satu dampak dengan adanya cuaca ekstrim dan polusi yang semakin parah. Semua itu dampak dari kegiatan ekonomi yang gak ramah lingkungan. Nah, makanya ekonomi keuangan hijau itu penting banget, karena dengan sistem ini kita bisa mengurangi emisi karbon, menjaga kelestarian hutan, dan menekan polusi. Nah, biar makin kebayang, ini dia nih beberapa contoh nyata dari ekonomi keuangan hijau. Yang pertama seperti green bond, yang kedua seperti investasi di energi terbarukan, nah yang ketiga itu seperti bank ramah lingkungan dan yang lain-lain. Nah, keren gak tuh? Jadi ekonomi keuangan hijau ini juga bisa jadi solusi buat masalah lingkungan. Kalau kita dukung ekonomi hijau, kita nggak cuma bantu bumi, kita juga dapat manfaatnya seperti ya udara lebih bersih lah, dan lingkungan lebih sehat, dan juga ekonomi tumbuh tanpa merusak alam. Nah, dan yang paling penting, bumi kita bisa jadi tetap tempat tinggal yang nyaman buat anak cucu kita nanti. Meskipun para pemerintah sudah berjuang keras untuk melestarikan lingkungan, tapi masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran yang lebih, maka lingkungan tetap menjadi rusak dan kotor. Nah, kenapa di Indonesia itu SDM kita masih rendah? Karena kurangnya kesadaran terhadap diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, masih sedikitnya lembaga keuangan yang menerapkan sistem hijau. Nah, yang ketiga itu perlu dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, yang itu seperti yang pertama tadi. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya, lingkungan bisa jadi apa? Tetap tidak bisa berubah, maka malah tambah jadi buruk. Nah, jadi kesimpulannya adalah ekonomi keuangan hijau adalah salah satu cara terbaik buat membangun masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kita sebagai generasi muda juga punya peran penting dalam mewujudkannya. Mulai aja dari hal kecil, seperti jika kita melihat sampah yang tergeletak sembarangan, maka kita ambil dan taruhlah di tempat sampah. Seperti itu saja kita sudah membantu lingkungan menjadi bersih. Meskipun itu hanyalah sebuah hal yang kecil, tapi sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan bagi kalian semua. Jadi saya tutup sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.